Di negeri yang penuh janji manis dan spanduk bergambar senyum pejabat, tiba-tiba muncul satu sosok yang berbeda. Ia bicara tanpa naskah, bekerja tanpa basa-basi, dan berani menatap kekuasaan dengan mata terbuka. Namanya, Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang dijuluki Koboi Anggaran. Dari balik meja Kemenkeu, ia menantang sistem yang selama ini nyaman dengan kompromi. Bahkan, keberaniannya membuat satu nama besar mulai terusik, Luhut Binsar Panjaitan. Sebuah benturan dua kekuatan terjadi. Yang satu berpegang pada data dan disiplin fiskal. Yang satu lagi, veteran politik yang paham seluk-beluk kekuasaan. Dan ketika keduanya bersilang pandang, Republik pun bergetar. Apakah ini pertarungan tentang uang rakyat? Atau tentang siapa yang paling berhak menentukan arah Republik? Sebuah kisah politik di balik angka dan kekuasaan. Siapkan kopi tanpa gula, uap. Karena cerita ini tidak manis, tapi nyata. Awalnya, nama Purbaya Yudisadewa tak banyak menarik perhatian publik. Ia dianggap sekadar pelengkap di antara deretan pejabat ekonomi yang sudah lebih dulu tenar. Ketika Presiden Prabowo menunjuknya menggantikan Sri Mulyani, sebagian kalangan menilai keputusan itu nekat. Siapa dia? Apa bisa menggantikan Ratu Anggaran? Begitu bisik-bisik di lorong kementerian. Para analis televisi pun menahan senyum sinis, menyebutnya sosok akademisi yang terlalu lembek untuk dunia politik fiskal yang penuh intrik. Tapi waktu, seperti biasa, punya cara sendiri untuk menertawakan praduga. 2. Purbaya datang dengan langkah tenang. Tak banyak bicara, tak banyak janji. Ia lebih sering diam, mencatat, dan mengamati. Beberapa wartawan yang mencoba mewawancarainya pulang dengan catatan kering, tak ada headline bombastis, tak ada pernyataan sensasional. Tapi justru dari sikap dingin itu, sesuatu mulai tumbuh, kesan bahwa pria ini bukan tipe yang suka tampil, tapi berpikir panjang. Di meja rapat pertama bersama para Direktur Jenderal Kemenkeu, ia hanya berkata singkat, kita tidak akan main-main dengan uang rakyat. Kalimat sederhana itu membuat ruangan senyap, seperti baru saja mendengar perintah perang. 3. Banyak pejabat senior awalnya menganggap gaya Purbaya aneh. Tak ada basa-basi kopi pagi, tak ada obrolan politik, tak ada upaya mengambil hati siapapun. Ia datang ke kantor lebih pagi dari stafnya, dan sering pulang paling malam. Di ruang kerjanya, grafik, tabel, dan laporan menumpuk seperti gunung kecil. Beberapa anak buah mulai menyebutnya, Koboi Sunyi, karena jarang bicara tapi selalu cepat menarik pelatuk keputusan. Ia tak peduli popularitas, hanya peduli keseimbangan angka. Namun di Republik yang gemar dengan pencitraan, sikap semacam itu justru membuatnya semakin diperhatikan. 4. Puncak perhatian itu terjadi pada tanggal 26 September tahun 2025, di acara ulang tahun MNC Trijaya FM. Di hadapan wartawan, ekonom, dan pejabat tinggi negara, Purbaya tiba-tiba mengucapkan kalimat yang mengguncang meja birokrasi. Lebih besar dari, saya hanya bertanggung jawab keris satu. Yang lainnya saya nggak peduli. Kalimat itu keluar tanpa intonasi tinggi, tapi menghantam seperti meteor. Di ruang siaran langsung, beberapa tamu menatap satu sama lain, memastikan mereka tak salah dengar. Di media sosial, potongan videonya langsung meledak, ratusan ribu tayangan dalam hitungan jam. 5. Keesokan harinya, grup WhatsApp para pejabat sibuk dengan satu topik, apa maksudnya Purbaya bicara begitu? Ada yang menganggapnya arogan, ada yang menuduhnya menyinggung lembaga lain, dan ada juga yang menilai ia terlalu jujur untuk dunia politik yang penuh protokol. Tapi di luar gedung pemerintahan, rakyat kecil justru tertawa puas. Akhirnya ada pejabat yang ngomong to the point. Komentar seorang sopir ojek online di media sosial. Di tengah kebosanan publik terhadap kalimat manis pejabat, ucapan Purbaya terdengar seperti angin segar. 6. Sementara itu, di kalangan elit, suasana mulai tidak nyaman. Ada menteri yang merasa tersindir, ada pejabat yang takut dikaitkan. Kalimat itu terlalu berisiko, kata seorang mantan pejabat ekonomi kepada wartawan. Tapi Purbaya tetap tenang. Ia tidak menarik ucapannya, tidak juga menjelaskan. Baginya, kata-kata yang benar tidak perlu dibungkus ulang. Dalam wawancara berikutnya, ketika ditanya apakah ia menyesal mengucapkan kalimat itu, Purbaya hanya tersenyum tipis dan menjawab, saya bicara jujur saja. Kalau itu salah, berarti kejujuran sudah jadi pelanggaran. 7. Perlahan, sikap dan gayanya mulai memikat publik.
Banyak yang menyamakan Purbaya dengan tokoh-tokoh lama yang dikenal lugas, seperti Sri Mulyani di masa awal, atau bahkan Budiono di masa tenangnya. Namun bedanya, Purbaya punya gaya koboi, tak banyak teori, langsung tembak. Ia bicara dengan nada datar khas akuntan, tapi isi kalimatnya seperti peluru. Di tengah pejabat yang sibuk menjaga citra, ia justru menabrak aturan tak tertulis, jangan terlalu jujur di depan kamera. Tapi ia tetap melakukannya, karena bagi Purbaya, kejujuran bukan strategi, melainkan refleks. 8. Dan sejak hari itu, bursa politik mulai bergeser. Nama Purbaya Yudi Sadewa naik ke permukaan, bukan sebagai pengganti Sri Mulyani, tapi sebagai fenomena baru di kabinet Prabowo. Ia menjadi simbol pejabat tanpa topeng, yang berani bicara di tengah budaya takut salah. Dari kafe politik hingga warung kopi, semua membicarakannya. Ia belum lama menjabat, tapi sudah jadi legenda kecil. Seperti meteor yang datang tiba-tiba di langit birokrasi, singkat, panas, tapi menerangi banyak kepala yang terlalu lama hidup dalam kabut basa-basi. Kata-kata Purbaya masih bergema di ruang-ruang rapat kementerian, bahkan hingga ke meja makan para politisi di Senayan. Kalimat, "Saya hanya bertanggung jawab keris satu, yang lainnya saya nggak peduli," menjadi bahan diskusi tak berujung. Di satu sisi, banyak yang menganggap itu bentuk loyalitas ekstrim terhadap Presiden Prabowo. Di sisi lain, para birokrat senior mulai merasa gelisah, sebab dalam dunia politik, kalimat seperti itu bisa diartikan macam-macam. Di grup pesan para menteri, beberapa memilih diam, sebagian lainnya melempar candaan basa-basi, tapi semuanya tahu, seseorang baru saja mengubah ritme kekuasaan. Beberapa jam setelah pernyataannya viral, berbagai media menyorot reaksi pejabat lain. Ada yang bilang Purbaya sombong, ada yang menyebutnya jujur, dan tak sedikit yang menduga itu sinyal politik. Dia sedang cari panggung, ujar seorang anggota DPR yang enggan disebutkan namanya. Namun, yang menarik, reaksi publik justru sebaliknya. Rakyat kecil, pengusaha UMKM, dan kalangan muda di media sosial ramai membela. Lebih baik menteri kayak gini daripada yang cuma ngomong manis tapi nggak kerja, tulis salah satu komentar yang disukai ribuan orang. Suara rakyat mulai condong ke arah si men ke koboi itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya tetap tenang. Ia tak menggelar konferensi pers, tak membuat klarifikasi. Ia hanya tersenyum ketika ditanya wartawan, lalu berlalu dengan jawaban singkat, "Sudah jelaskan maksud saya." Sikap itu membuat publik semakin penasaran, tapi juga semakin menghormatinya. Dalam dunia politik yang terbiasa dengan kata, "Maaf, maksud saya bukan begitu," keheningan Purbaya justru terasa menohok. Ia tidak merasa perlu memperhalus kebenaran. Di kalangan istana, pembahasan tentang Purbaya mulai menghangat. Beberapa staf presiden menilai keberanian itu baik, namun harus dikendalikan agar tidak menciptakan gesekan antar menteri. Namun ada pula yang justru melihatnya sebagai sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo sedang memberi ruang bagi pejabat yang berani bersuara apa adanya. "Ini gaya baru," kata seorang pengamat politik di televisi malam itu. "Gaya koboi, tapi efisien. Prabowo suka orang yang tidak banyak drama." Sementara itu, di warung kopi dan media sosial, rakyat mulai membandingkan Purbaya dengan pejabat lain. "Kalau semua menteri kayak dia, mungkin negara nggak banyak korupsi," celetuk seorang tukang parkir di Cikini yang viral karena diwawancarai kanal berita jalanan. Simbol Purbaya berubah menjadi bentuk kecil perlawanan rakyat terhadap sistem yang terlalu birokratis. Kalimatnya yang tegas dianggap seperti suara hati mereka yang lelah mendengar janji. Ia mungkin tak bermaksud menjadi ikon, tapi situasi sosial yang jenuh menjadikannya begitu. Di sisi lain, ada ketegangan yang tak terlihat di antara para menteri senior. Beberapa merasa tersindir, beberapa mulai berhitung ulang dalam setiap pernyataan publik mereka. Dalam dunia yang penuh basa-basi, kehadiran seseorang yang terlalu jujur bisa jadi gangguan. Namun justru karena itu, keberanian Purbaya terasa langka, seperti api kecil di ruangan gelap, yang menyilaukan tapi juga menghangatkan. Ia tidak bermaksud menantang siapapun, tapi ketegasannya tanpa kompromi membuat banyak orang merasa terusik. Malam-malam setelah pernyataan itu, kantor Kemenkeu mulai kebanjiran undangan wawancara, undangan seminar, dan ajakan tampil di talk show. Namun Purbaya menolak hampir semuanya. "Saya bukan bintang sinetron," katanya pada stafnya sambil tersenyum. Ia lebih memilih kembali ke meja kerja, memeriksa laporan serapan anggaran dan grafik fiskal. Bagi Purbaya,
Pujian atau kritik tak ada bedanya, keduanya tidak akan menambah nilai rupiah atau mengurangi defisit. Ia tahu, tugasnya bukan menghibur, tapi memastikan Republik tetap punya uang untuk berjalan. Hari-hari berikutnya, ia semakin dikenal luas. Publik mulai menaruh hormat, sementara para pejabat mulai berhitung dalam bicara. Di tengah euforia politik yang penuh citra dan pencitraan, Purbaya tampil sebagai sosok langka, menteri yang tidak takut kehilangan simpati, karena ia tahu, simpati tidak bisa menutup lubang anggaran. Ia bukan sedang mencari popularitas, tapi sedang membangun kejujuran fiskal yang lama hilang. Dan di antara suara-suara yang mulai bergetar karena kejujurannya, dunia politik pun mulai menyadari, satu menteri bisa mengubah suasana satu republik. Sejak pernyataannya mengguncang panggung politik, langkah Purbaya semakin mantap. Ia tidak berubah, tetap dengan ekspresi datarnya, tetap dengan ucapan singkatnya yang tajam seperti bilah pisau. Namun dampak dari setiap kata yang ia lontarkan mulai terasa di berbagai lini kekuasaan. Di Kemenkeu, para pejabat mulai berhati-hati dalam melaporkan data. Tidak ada lagi laporan yang dihias dengan kata-kata manis. Purbaya hanya mau angka mentah, tanpa retorika. Saya tidak butuh cerita, saya butuh hasil, katanya saat memimpin rapat mingguan. Kalimat itu sederhana, tapi seperti pukulan telak bagi birokrasi yang sudah lama nyaman di balik kalimat diplomatis. Banyak pihak menganggap gaya Purbaya terlalu keras. Ia tak suka basa-basi, tak suka rapat panjang tanpa keputusan. Ia bahkan sering menolak hadir di acara seremonial yang dianggapnya tidak penting. Kalau cuma potong pita, kirim staf aja, begitu katanya ketika diundang ke peresmian proyek kecil di daerah. Ucapannya membuat sebagian kepala daerah kaget, namun di sisi lain, publik justru makin kagum. Di tengah lautan pejabat pencitraan, sosok Purbaya seperti oase. Ia tidak mencari kamera, tapi kamera justru mengejarnya. Di media sosial, julukan Menke Koboi mulai melekat kuat. Banyak yang mengedit fotonya dengan topi koboi dan ekspresi dingin, lengkap dengan teks, data dulu, bicara kemudian. Meme itu beredar luas dan menjadi simbol pejabat yang berani melawan kemunafikan sistem. Di tengah popularitas itu, Purbaya justru semakin diam. Ia tak pernah menanggapi meme, tak pernah memanfaatkan ketenaran itu. Seakan ia tahu, popularitas adalah racun halus yang bisa membuat pejabat lupa arah. Namun tidak semua senang dengan perubahan gaya kepemimpinannya. Di DPR, beberapa anggota mulai menyoroti sikap eksklusif Purbaya yang dianggap tak menghormati mekanisme pengawasan. Menke harus bertanggung jawab bukan hanya ke presiden, tapi ke rakyat melalui DPR, kata salah satu politisi senior di rapat komisi. Tapi Purbaya menanggapinya dengan dingin. Saya bertanggung jawab kepada konstitusi, dan konstitusi itu dijalankan oleh presiden. Kalau Bapak ingin menilai kinerja saya, lihat laporan keuangan negara, bukan pidato saya. Ruangan mendadak senyap, tidak ada yang berani membalas. Pernyataan itu seperti tamparan keras bagi banyak pihak. Dalam sistem yang terbiasa dengan sandiwara politik, kejujuran memang terasa menyakitkan. Namun di balik ketegasannya, ada pesan yang lebih dalam, Purbaya ingin membersihkan budaya kemunafikan yang sudah mengakar. Ia melihat terlalu banyak pejabat yang bicara soal rakyat tapi diam-diam menjaga kepentingan kelompok. Ia ingin memutus rantai itu, meskipun harus sendirian. Lebih baik saya dibilang keras daripada dibilang munafik, ujarnya pada seorang staf muda di sela rapat malam. Kalimat itu menjadi prinsip yang membedakan dirinya dari pejabat lain. Sikap kerasnya mulai menular ke jajaran bawah. Para direktur dan kepala biro di Kemenkeu mulai berubah. Tak ada lagi laporan fiktif, tak ada lagi alasan klasik, menunggu arahan. Mereka tahu, Menke mereka tidak bisa dibohongi. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, seperti pengadaan alat kantor, Purbaya menolak laporan tanpa bukti konkret. Transparansi itu bukan slogan, tapi kebiasaan, katanya. Dan kebiasaan itu mulai menjadi budaya baru, budaya efisiensi dan kejujuran yang perlahan menggantikan budaya basa-basi. Di luar gedung kementerian, pengamat ekonomi mulai memperhatikan gaya kepemimpinan baru itu. Beberapa menyebutnya revolusioner, beberapa lagi menilai berbahaya. Terlalu jujur bisa membahayakan posisi politiknya, ujar seorang analis politik di televisi nasional. Namun Purbaya tampak tidak peduli. Ia tahu, kejujuran memang mahal, tapi itu satu-satunya investasi yang tidak merugi. Ia tidak datang untuk menyenangkan semua orang,
ia datang untuk memperbaiki sistem yang bobrok, meski harus menabrak tembok kekuasaan. Dan seperti itulah Purbaya berjalan, sendirian di tengah hiruk-pikuk kekuasaan yang penuh kamuflase. Ia tahu banyak yang menunggu ia terpeleset, tapi ia tetap tenang, tetap fokus pada angka-angka, tetap menatap lurus tanpa takut pada suara-suara yang berbisik di belakang. Dalam keheningan itu, publik melihat sesuatu yang jarang mereka temui, seorang pejabat yang bukan sedang berperan, tapi benar-benar bekerja. Dalam republik yang terlalu lama hidup dari kata, nanti, keberanian semacam ini adalah tamparan yang menyakitkan, tapi menyadarkan. Tak butuh waktu lama hingga keberanian Purbaya menembus dinding-dinding istana. Dari ruang rapat hingga meja makan pejabat tinggi, satu nama mulai diperbincangkan dengan nada berbeda, Purbaya Yudisadewa, sang Menke Koboi. Di mata rakyat, ia tampak seperti pembaharu. Tapi di kalangan senior, keberaniannya mulai dianggap terlalu frontal. Dan di antara mereka yang mulai terusik, ada satu nama besar yang sudah kenyang dengan pahit manis kekuasaan, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bukan sosok sembarangan. Ia dikenal sebagai jenderal segala zaman, tokoh yang selalu hadir di lingkar kekuasaan, dari masa ke masa. Pengaruhnya kuat, jaringannya luas, dan kata-katanya seringkali menentukan arah kebijakan lintas kementerian. Ketika mendengar Purbaya memotong anggaran dan bicara terlalu keras di publik, ia merasa perlu memberi peringatan. Kita semua kerja untuk rakyat, katanya dalam sebuah forum ekonomi. Kalimat itu halus, tapi publik tahu, itu teguran. Teguran yang disampaikan dengan gaya khas Luhut, diplomatis, tapi tegas. Persoalan bermula dari program makan bergizi gratis MBG, salah satu proyek andalan pemerintahan Prabowo. Program ini digadang-gadang sebagai wujud nyata kepedulian negara terhadap rakyat kecil, terutama anak-anak sekolah di pelosok. Namun ketika laporan serapan anggarannya datang ke meja Kemenkeu, Purbaya menemukan angka yang janggal. Serapan rendah, distribusi tidak merata, dan ada indikasi pemborosan di beberapa daerah. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan evaluasi menyeluruh dan mengancam akan memotong anggaran jika kinerja tak membaik hingga akhir Oktober. Langkah itu membuat Luhut angkat bicara. Dalam sebuah wawancara dengan media nasional, ia menyarankan agar Kemenkeu tidak terburu-buru. Serapan sudah mulai membaik, jangan dipotong dulu, kasihan rakyat yang membutuhkan, ujarnya dengan nada lembut namun tajam. Bagi sebagian orang, itu sekadar saran. Tapi di telinga pengamat politik, itu adalah sinyal, Luhut sedang menegaskan wibawanya. Dan di balik sinyal itu, terselip peringatan, jangan ganggu proyek prioritas pemerintah. Purbaya mendengar ucapan itu dari ruang kerjanya di lantai 8. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pada stafnya, kita lihat nanti. Kalau serapan masih rendah, ya kita potong juga. Tak ada nada marah, tak ada ancaman. Hanya ketegasan seorang teknokrat yang tak mau uang negara disia-siakan. Kalimatnya kemudian dikutip media, dan dalam sekejap dunia maya kembali bergetar. Tagar-tagar Purbaya Luhut melesat ke puncak trending topik. Publik terbelah dua, sebagian memuji keberanian Purbaya, sebagian lagi menilai ia kurang sopan pada senior. Di lingkungan istana, suasana mulai panas. Beberapa penasihat ekonomi mencoba meredam tensi dengan alasan koordinasi antar menteri harus dijaga. Namun Luhut bukan tipe yang mudah diabaikan, dan Purbaya bukan tipe yang suka tunduk. Dua karakter kuat ini seperti dua arus besar yang bertemu, tenang di permukaan, tapi deras di bawahnya. Dia anak baik, cuma terlalu keras kepala, ujar Luhut dalam rapat kabinet terbatas, sambil menatap layar presentasi yang menampilkan laporan Kemenkeu. Presiden Prabowo hanya tersenyum, menatap keduanya dengan mata tajam seorang pemimpin yang sedang menilai dua prajuritnya. Meski begitu, Purbaya tetap pada pendiriannya. Ia tahu, yang ia lawan bukan pribadi Luhut, tapi sistem yang membuat proyek negara sering tidak efisien. Baginya, setiap rupiah punya makna. Kalau uangnya tidak terserap dengan baik, artinya tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, ya harus dihentikan, ujarnya dingin dalam rapat internal. Ia menolak kompromi, meski tahu konsekuensinya besar. Di kalangan stafnya, desas-desus mulai beredar bahwa tekanan dari atas semakin kuat. Tapi bagi Purbaya, kebenaran fiskal lebih penting dari kenyamanan politik. Ketegangan itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Di media, headline bertebaran, dua raksasa kabinet beradu prinsip, Menke Koboi tantang seniornya, Luhut tegas, Purbaya tak mundur.
Publik seperti menonton drama politik yang tak diskenariokan. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, ada hal yang lebih besar sedang terjadi, benturan antara dua paradigma kekuasaan, paradigma kompromi dan paradigma integritas. Dan di tengah pusaran itu, Purbaya berdiri sendirian, menatap angka di layar laptopnya sambil berkata pelan, uang negara bukan untuk jaga perasaan. Sejak hari itu, hubungan antara dua tokoh besar itu tidak pernah benar-benar cair. Tapi di mata rakyat, benturan itu justru menumbuhkan kepercayaan baru. Mereka melihat bahwa di balik dinding kekuasaan, masih ada orang yang berani berkata, tidak. Di tengah budaya, asal atasan senang, Purbaya menyalakan bara kecil keberanian. Bara yang mungkin akan membakar banyak kepalsuan, atau justru menghangatkan republik yang mulai dingin oleh kompromi. Rapat kabinet pagi itu berjalan tegang. Presiden Prabowo duduk di kursinya dengan wajah serius, menatap setiap menterinya satu persatu. Di sebelah kanan, Purbaya Yudisadewa membuka map berisi laporan serapan anggaran program makan bergizi gratis MBG. Di sebelah kiri, Luhut duduk tegak, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Suasana ruangan itu begitu kental dengan hawa persaingan, bukan antara pribadi, tapi antara dua cara pandang dalam mengelola negara. Baik, saya ingin penjelasan, suara Presiden Prabowo memecah keheningan. Kenapa program MBG ini belum maksimal? Dan saya dengar ada wacana pemotongan anggaran. Nada bicaranya datar, tapi matanya tajam seperti sedang menimbang setiap gerak tubuh di depannya. Semua mata tertuju pada Purbaya. Dengan suara tenang, ia menjawab, benar, Pak Presiden. Kami sudah lakukan audit internal. Dari total anggaran 75 triliun rupiah, baru 48% yang terserap. Sebagian besar tersendat di distribusi daerah dan pengadaan bahan pangan. Ada juga indikasi markup harga di beberapa provinsi. Kami hanya ingin memastikan uang rakyat tidak bocor. Ia berbicara tanpa ragu, dengan nada khas seorang ekonom yang memegang data, bukan opini. Luhut mencondongkan tubuhnya sedikit. Saya mengerti niat baik Saudara Menke, katanya pelan tapi tegas. Tapi kita juga harus realistis. Program ini menyentuh rakyat miskin secara langsung. Kalau anggaran dipotong sekarang, dampaknya bisa besar. Anak-anak bisa tidak dapat makanan, sekolah-sekolah bisa terganggu. Ini soal implementasi di lapangan, bukan niat korupsi. Beberapa menteri mengangguk setuju, sementara yang lain memilih diam, menunggu arah angin politik. Purbaya tidak bergeming. Saya tidak menuduh siapapun, Pak Luhut. Tapi fakta di lapangan jelas. Kita sudah 3 kali beri waktu perbaikan. Kalau tidak juga berjalan, ya harus kita evaluasi. Uang negara bukan milik siapapun. Tugas saya adalah menjaga disiplin fiskal. Kalimat itu menamparkan ruang rapat dengan kejujuran yang jarang terdengar di lingkar kekuasaan. Prabowo menatap keduanya bergantian. Tangannya menggenggam pena, lalu meletakkannya perlahan. Saya paham dua-duanya punya alasan kuat. Tapi saya tidak mau ini jadi drama di luar. Negara ini sudah terlalu banyak diseret ke opini media. Saya mau hasil, bukan debat. Suaranya menggelegar, membuat semua menteri menunduk. Namun tatapan Prabowo tetap bertahan lebih lama pada Purbaya, seolah sedang mengukur keteguhan hati orang yang sedang menantang arus. Usai rapat, Luhut menghampiri Purbaya di koridor. Saya menghargai integritasmu, Pur, katanya pelan, tapi ingat, politik itu tidak hanya soal angka. Kadang, keputusan yang benar di atas kertas bisa jadi bencana di lapangan. Purbaya menatap balik, menahan napas sejenak sebelum menjawab, saya tahu, Pak. Tapi saya lebih takut pada rakyat yang kecewa daripada pejabat yang tersinggung. Kalimat itu menyisakan keheningan panjang. Luhut hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Tapi di wajahnya ada sesuatu yang berubah, antara kagum dan waspada. Sementara Purbaya berdiri di lorong istana, memandangi langit Jakarta yang mendung. Ia tahu, sejak hari itu, ia bukan lagi hanya Menteri Keuangan. Ia sudah menjadi simbol perlawanan terhadap budaya kompromi di Republik ini. Dan setiap simbol, cepat atau lambat, akan diuji dengan cara yang paling keras. Sejak rapat kabinet itu, nama Purbaya menjadi magnet baru di ruang publik. Setiap pernyataannya dikutip media, setiap langkahnya ditafsirkan para analis. Ia tidak sedang mencari sensasi, namun keberaniannya memotong anggaran dan melawan pola lama membuat banyak orang menaruh perhatian. Di media sosial, sebagian memujinya sebagai Menke Koboi,
yang berani menembak langsung tanpa banyak basa-basi. Tapi di balik layar, angin politik mulai berubah, dan tak semuanya mengarah pada kebaikan. Luhut yang dikenal sebagai sosok senior dalam pemerintahan, mulai merasa langkah Purbaya terlalu cepat, terlalu frontal. Ia bukan marah karena tersinggung, tetapi karena tahu pola politik tidak sesederhana angka dalam tabel Excel. Dalam beberapa pertemuan informal, Luhut memperingatkan beberapa pejabat lain, kalau Purbaya tidak hati-hati, dia bisa jadi sasaran empuk. Bukan karena dia salah, tapi karena terlalu benar di tempat yang salah. Kalimat itu seperti peringatan halus di tengah badai yang belum datang. Sementara itu, para elit partai mulai bergerak. Beberapa politisi di Senayan menganggap Purbaya terlalu sombong, terlalu percaya diri. Dia pikir dia siapa, baru sebentar sudah merasa bisa potong anggaran seenaknya, ujar seorang anggota DPR di sebuah forum terbatas. Tapi di luar, rakyat kecil justru menaruh simpati. Bagi mereka, pejabat seperti Purbaya adalah sosok langka, pejabat yang berani menolak basa-basi dan bicara apa adanya. Di televisi, talk show ekonomi ramai membahas fenomena Purbaya. Ada yang memujinya karena transparan dan tegas, tapi tak sedikit yang menyebutnya kurang bijak secara politik. Bahkan seorang pengamat menyindir, Purbaya itu seperti koboi sendirian di padang pasir kekuasaan. Cepat atau lambat, pelurunya akan habis. Namun Purbaya tampak tak peduli. Ia tetap datang ke kantor pukul 7 pagi, membaca laporan fiskal, dan mengawasi serapan anggaran seperti biasa. Sore itu, seorang stafnya datang membawa laporan baru. Pak, ini data realisasi MBG per daerah, dan ada beberapa provinsi yang anggarannya tidak cocok dengan laporan dari Kemenko Marves. Purbaya menatapnya tajam. Tidak cocok bagaimana? Staf itu menelan ludah, perbedaan hampir 2 triliun rupiah, Pak. Kami sedang cek ulang. Purbaya menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, angka itu bukan hanya masalah administratif, ini bisa jadi bom waktu politik. Beberapa jam kemudian, berita tentang perbedaan data anggaran, itu bocor ke media. Narasinya disusun rapi, Menke Purbaya versus Luhut, siapa yang benar? Dalam waktu singkat, publik terbelah dua. Sebagian membela Purbaya sebagai pahlawan transparansi, sebagian lagi menuduhnya ingin menjatuhkan rekan sekabinet. Istana pun mulai gelisah, karena perbedaan pandangan dua tokoh besar itu bisa mengguncang stabilitas internal. Malam harinya, di ruang kerjanya yang sepi, Purbaya menatap layar laptop dengan wajah murung. Di layar terpampang data realisasi anggaran dari 34 provinsi, lengkap dengan selisih yang mencurigakan. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar soal efisiensi, ini soal integritas, dan mungkin, soal siapa yang akan tumbang lebih dulu. Di luar, kilat menyambar langit Jakarta, menandai malam panjang bagi sang Menke yang kini sedang berdiri di tengah badai kekuasaan. Dan di kejauhan, Luhut duduk di ruangannya sambil memandangi berita yang sama di televisi. Ia tersenyum samar, lalu berbisik pelan, "Kau anak pintar, Purbaya. Tapi ingat, di republik ini, kebenaran tanpa strategi bisa jadi bumerang." Di layar televisi, wajah Purbaya terpampang dengan judul besar, Menke Koboi tantang seniornya, sebuah narasi yang akan membuka babak baru dalam pertarungan halus di balik meja kabinet. Keesokan harinya, suasana di kompleks istana tampak lebih tegang dari biasanya. Beberapa menteri mulai berhati-hati dalam berbicara di depan wartawan. Setiap kalimat yang menyebut nama Purbaya atau Luhut bisa menjadi amunisi politik baru. Sekretaris kabinet bahkan menginstruksikan agar semua pejabat sementara menahan diri memberikan komentar soal perbedaan data anggaran. Tapi di balik ketenangan itu, mesin politik mulai bergerak senyap, sistematis, dan berlapis. Luhut, yang dikenal piawai memainkan diplomasi kekuasaan, mengundang beberapa menteri senior ke rumahnya di Kuningan. Suasana santai, penuh tawa, tapi di baliknya tersimpan pembicaraan serius. "Saya tidak ingin pemerintah terlihat pecah," ujarnya sambil menyeruput kopi hitam. "Tapi kita juga harus jaga ritme. Anak muda seperti Purbaya bagus, tapi kadang lupa bahwa kekuasaan itu bukan cuma soal niat baik." Seorang menteri ekonomi lain menimpali, "Tapi publik sudah kadung percaya sama dia, Pak. Kalau ditekan, malah bisa balik jadi bumerang." Luhut hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu ditekan, cukup diarahkan." Sementara itu, di Kementerian Keuangan, Purbaya mengumpulkan staf utamanya. "Kita akan audit semua dana MBG dari pusat sampai daerah,
katanya tegas. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau ada yang salah, kita buka semuanya. Ruangan hening seketika. Seorang pejabat senior mencoba menenangkan, "Pak, ini bisa guncang kemana-mana." Banyak pejabat daerah yang merasa aman di bawah payung politik tertentu. Tapi Purbaya hanya menjawab datar, "Justru itu. Kalau kita biarkan, mereka akan terus merampok atas nama empati." Kabar itu cepat menyebar. Dalam 2 hari, tim Inspektorat Jenderal mulai turun ke daerah-daerah. Beberapa kepala dinas mendadak hilang dari kantor, beberapa kontraktor mendadak sakit. Di Jakarta, para pengusaha yang terlibat proyek MBG mulai gelisah. Telepon berdering ke berbagai arah, mencari perlindungan politik, mencari koneksi yang bisa menenangkan badai audit ini. Tapi kali ini, tak ada yang bisa menahan langkah Purbaya. Ia berjalan seperti algoritma, tenang, presisi, tak bisa disuap. Namun di sisi lain, serangan balik mulai dirancang. Sebuah media besar merilis laporan anonim yang menuding ada tim bayangan di Kemenkeu yang mengatur proyek tertentu. Tak ada bukti konkret, tapi narasinya cukup untuk mengguncang kepercayaan publik. Judulnya tajam, integritas Menke dipertanyakan, siapa di balik data yang bocor. Malam itu, nama Purbaya kembali jadi trending, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Di tengah kekacauan itu, Presiden Prabowo memanggil kedua tokoh itu ke ruang kerjanya. "Saya tidak mau ini jadi konflik personal," katanya dingin. "Kalau kalian berdua punya masalah, selesaikan secara tertutup. Jangan sampai orang luar menertawakan kabinet saya." Luhut menunduk hormat, sementara Purbaya hanya menjawab singkat, "Saya tidak punya masalah pribadi, Pak. Hanya data yang tidak cocok." Suasana hening, sampai akhirnya Prabowo menatap Purbaya lebih lama dan berkata, "Kalau begitu, pastikan datamu benar. Karena kalau salah, kamu bukan hanya akan kehilangan jabatan, tapi juga kepercayaan saya." Setelah pertemuan itu, Luhut keluar lebih dulu, berjalan perlahan sambil menepuk bahu Purbaya. "Kau berani, dan itu bagus," katanya lirih. "Tapi ingat, Purbaya, di dunia ini, kebenaran yang telanjang sering mati kedinginan." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan aroma kopi dan ketegangan yang belum usai. Malamnya, di rumah dinasnya, Purbaya duduk sendirian menatap laporan di meja. Di luar, hujan mulai turun deras, mengetuk kaca seperti suara jam kematian yang pelan. Ia tahu, langkah berikutnya bisa menentukan segalanya, apakah ia akan tercatat sebagai pembaharu yang berhasil mengguncang sistem, atau hanya jadi nama lain yang tumbang di tangan kekuasaan. Dalam diamnya, ia berbisik pelan, "Saya tidak takut kalah, yang saya takutkan hanya berhenti di tengah jalan." Pagi itu Jakarta diselimuti awan abu-abu. Kantor Kementerian Keuangan terasa seperti kapal yang menembus badai, semua orang bekerja cepat, tapi dengan wajah tegang. Di luar, wartawan sudah berkerumun sejak subuh. Isu besar sedang beredar. Ada laporan dari BPK yang menyebutkan anomali pencatatan anggaran MBG di sistem keuangan pusat. Beberapa media menulis bahwa anomali itu terjadi di masa kepemimpinan Purbaya. Sebuah framing yang tajam dan berbahaya. Di ruang kerjanya, Purbaya menatap layar komputer, membaca dokumen demi dokumen dengan mata merah karena kurang tidur. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Data yang bocor, tuduhan tanpa dasar, dan waktu publikasi yang bertepatan dengan sidang kabinet, semua terlalu rapi untuk disebut kebetulan. "Mereka ingin menjatuhkanmu," kata seorang staf muda dengan suara gemetar. Purbaya hanya mengangguk pelan. "Ya, tapi biarkan data yang bicara." Ia menekan tombol "Send" pada email berisi hasil audit lengkap yang membuktikan kebocoran anggaran justru berasal dari pihak yang selama ini menentangnya. Beberapa jam kemudian, laporan resmi itu diterima di meja Presiden Prabowo. Ia membacanya dengan tatapan yang sukar ditebak. Laporan itu tebal, penuh bukti transfer, dokumen pengadaan, hingga rekaman komunikasi yang menunjukkan adanya permainan di daerah oleh jaringan tertentu. Presiden menutup map itu, lalu bersandar di kursinya. "Kalau ini benar," katanya pelan, "maka yang berisik selama ini bukan pengawal efisiensi, tapi penghalang transparansi." Di sisi lain kota, Luhut juga menerima kabar bahwa laporan audit internal telah sampai ke meja Presiden. Ia menatap jendela kantornya lama sekali, sebelum berkata kepada ajudannya, "Anak itu memang keras kepala, tapi jujur." Dan jujur di negeri ini kadang berarti berbahaya. Ia tahu, permainan sudah berubah arah. Tuduhan yang semula diarahkan ke Purbaya kini mulai berbalik.
Para pemain di balik proyek MBG satu persatu mulai gelisah, beberapa memilih menghilang, dan beberapa lainnya berbalik mendukung Purbaya demi menyelamatkan diri. Sore itu, rapat kabinet darurat digelar. Suasana di ruang rapat seperti ladang ranjau, setiap kata bisa meledak. Presiden Prabowo membuka pembicaraan dengan nada berat, "Saya sudah baca semua laporan. Saya tidak peduli siapa yang salah, tapi saya ingin yang benar berdiri di sini, dan yang bermain-main dengan uang rakyat keluar dari ruangan ini." Semua menunduk, tak ada yang berani bicara. Purbaya tetap tegak di kursinya, sementara Luhut menatapnya dalam diam. Beberapa menit kemudian, Presiden memandang langsung ke arah Purbaya. "Kau tetap lanjutkan tugasmu, Purbaya. Tapi jangan buat negara ini terbelah. Saya butuh ketegasanmu, tapi juga keseimbangan. Kau tahu apa yang harus dilakukan." Kalimat itu seperti keputusan akhir, sekaligus peringatan. Purbaya mengangguk, lalu menjawab tegas, "Saya akan terus jaga uang rakyat, Pak. Meskipun harus melawan ombak dari dalam kapal sendiri." Usai rapat, Luhut menghampirinya di koridor yang sama seperti dulu. "Kau menang hari ini," katanya pelan, "tapi kemenangan sejati bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang tetap teguh tanpa kehilangan arah." Purbaya tersenyum tipis. "Saya tidak butuh menang, Pak. Saya hanya ingin negeri ini berhenti membayar mahal untuk kebohongan." Luhut menatapnya sebentar, lalu menepuk bahunya. "Semoga kau kuat, Purbaya. Karena sistem ini belum selesai mengujimu." Malam itu, Jakarta kembali sunyi. Di ruang kerjanya, Purbaya duduk di depan jendela sambil memandangi lampu-lampu kota. Angka-angka di laptopnya masih terbuka, defisit, serapan, laporan pajak, semuanya terus berputar di kepalanya. Ia tahu, besok mungkin badai baru akan datang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia tidak lagi sekadar menteri keuangan. Ia telah menjadi simbol kecil dari keberanian melawan kelaziman. Dalam diamnya, ia berbisik lirih, "Selama data masih jujur, saya tidak akan tunduk." Dan di luar sana, di antara kabut dan lampu kota, Republik ini seperti bernafas sedikit lebih jernih malam itu, karena ada satu orang yang memilih berdiri tegak di tengah badai. Di negeri yang kadang bingung membedakan antara berani dan lancang, antara jujur dan nekat, sosok seperti Purbaya Yudisadewa hadir bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Ia datang membawa satu hal sederhana, kejujuran yang apa adanya. Keberanian semacam ini sering tak bertahan lama. Kadang dikalahkan oleh intrik, kadang dimatikan oleh sistem. Tapi sejarah selalu mencatat, bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai oleh satu orang yang berani berkata, "Tidak." Luhut mungkin simbol stabilitas, Purbaya simbol perlawanan. Keduanya lahir dari semangat yang sama, menjaga Republik agar tetap berdiri. Entah siapa yang benar-benar menang. Tapi malam itu, di jantung kekuasaan, satu hal jadi jelas. Bahwa uang rakyat bukan lagi milik segelintir meja, melainkan tanggung jawab yang dijaga dengan keberanian. Menke Purbaya semakin berani, Luhut terusik. Karena di balik angka, ada nyawa Republik yang sedang diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, kebenaran mungkin lambat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah politik berikutnya. Dan seperti biasa, seruput dulu kopinya, tanpa gula.